kembali lagi nih bersama saya Dia, tim The Podcast di acara podcast tersayang kita, yaitu The Podcast. Kenapa tersayang nih? Kenapa nggak tercinta aja? Karena kalau nggak kenal berarti nggak sayang. Oke, hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial, yaitu Kak Ilham. Assalamualaikum Kak Ilham, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Kak Dia. Oke, terima kasih. Sudah ingat ya nama saya ya. Alhamdulillah. Oke, Kak, aku mau nanya dong. Posisi Kak Ilham di DKM Masjid Al-Madinah itu sebagai apa ya? Di DKM Al-Madinah kalau saya sih sebagai staf program dan layanan. Oke, staf program dan layanan. Iya. Itu kira-kira ngapain aja tuh, Kak? Kalau staf program layanan lebih kepada yang pasti dua ya, program dan layanan, tapi condongnya kepada pembuatan program gitu. Jadi create event, kemudian membuat agenda-agenda masjid, baik itu ibadah, dakwah, atau event-event lainnya begitu. Oke, kurang lebihnya seperti ini ya Kak. Kalau ada organisasi itu berarti Kak Ilham itu bertanggung jawab di program kerjanya ya? Ya, kurang semacam lebih. begitulah ya. Kurang lebih seperti itu ya? Tuh, Oke. betul sekali. Oke, kira-kira sudah berapa lama nih Kak Ilham berada di posisi itu? Saya masuk Masjid Al-Madinah itu sudah sebenarnya udah lama. Udah lama dari tahun 2019 kalau nggak salah, 19 atau 2018 saya lupa. Tapi ketika itu saya masih menjadi volunteer. Oke. Jadi ada program-program yang dilaksanakan gitu ya oleh Masjid Al-Madinah. Kemudian saya mendaftar sebagai fasilitator, sebagai volunteer panitia dari kegiatan. Dan alhamdulillah dipercayakan untuk menjadi staf program di tahun 2021. Oh, berarti sudah cukup lama ya? Hampir 2 tahun lah saya di program Masjid Al-Madinah sebagai staf gitu ya, sebagai volunteer ya sekitar 2 tahunan juga. Oke nih Kak, dengar nih ya, di Senin tanggal 3 Juli lalu itu DKM Al-Madinah mengadakan Fun Mabit ya? Betul. Acara Fun Mabit. Oke, kira-kira peran Kak Ilham di acara Fun Mabit itu apa sih? Saya ya, peran saya apa ya, mungkin jadi bantu-bantu. Karena memang saya di bagian program, saya coba memfasilitasi dan mediasi teman-teman dari volunteer kita, relawan dan remaja Masjid Al-Madinah untuk membuat program, ya sekedar bantu-bantu mereka lah untuk melaksanakan program yang menurut saya sih luar biasa. Gitu. Berarti selain Dompet Duamba Volunteer itu ada DKM Al-Madinah Volunteer ya? Kita bisa sebut remaja masjid aja. Remaja masjid. Remaja Masjid Al-Madinah. Remaja DKM gitu ya. Nah, kira-kira siapa nih yang membuat ide, gimana kalau misalkan kita adakan Fun Mabit di DKM aja nih? Sebenarnya itu ini Kak Dia ya, kegiatan tahunan, termasuk saat saya jadi volunteer, saya menjadi fasilitator dari kegiatan Mabit ataupun kegiatan camp-camp lainnya. Kita berawal dari rutinitas tahunan, saya lihat bahwa sepertinya perlu dievaluasi. Evaluasi begitu kan. Biasanya kita buat camp yang memang menyewa tenda. Nah, di tenda ini anak-anak ketika malam tidak tidur. Tidak tidur, mereka merasa kepanasan dan banyak nyamuk karena camp itu dilakukan di lapangan terbuka ya, yang pastinya nyamuknya banyak. Sehingga ini nggak nyaman nih buat para peserta. Kita carikan layanan yang lebih nyaman, ya alhamdulillah tercetuslah kita buatkan mabit, karena bukan camp, jadi mabit di Masjid Al-Madinah. Dan itu sengaja memang kita buatkan dalam rangka mengisi kekosongan dari hari libur anak-anak. Mengisi kekosongan. Betul. Jadi selain mengisi kekosongan libur anak-anak gitu ya, sebenarnya alasan dibalik diadakannya Fun Mabit ini apa sih Kak? Ya, jadi kita tahu persis lah di masyarakat ini bahwa anak-anak ketika menghadapi masa liburan itu bukannya produktif, tapi malah mereka gunakan untuk bermain gadget, tidur bermain gitu game. Ya, kalau tidur masih mending gitu kan, ya. Tapi mereka gunakan untuk yaitu main gadget, nonton anime, baca komik, kemudian
hal-hal yang sebenarnya kurang produktif. Maka kita buatkan acara yang dimana mereka bisa memaksimalkan liburannya secara produktif dan juga banyak manfaat. Oke, berarti kata kuncinya di sini adalah produktif ya Kak ya? Betul. Oke, karena jangan sampai nih anak-anak jadi remaja jompo. Oke, konsep apa sih yang dipakai sama Kak Ilham dan tim di dalam Fun Mabit itu Kak? Kita sengaja bawa tema ketika itu tema Al-Fatih ya. Fun Mabit Al-Fatih 1453. Memang kita bawa itu karena menilik dari sejarah Al-Fatih ini menarik banget Kak dia. Benar, menarik. Kenapa menarik? Kita buatkan camp untuk anak-anak dan pada saat kita lihat sejarah dari Muhammad Al-Fatih, ketika Al-Fatih masih anak-anak, Al-Fatih adalah anak yang malas dan nakal. Oh, anak yang malas dan nakal. Jadi pahlawan yang kita kenal selama ini luar biasa yang menaklukkan Konstantinopel, kemudian dengan gagahnya memenuhi janji dari Nabi Muhammad gitu ya, bisyarah dari Nabi Muhammad bahwa suatu hari akan ada seseorang pemimpin yang paling alim di antara masyarakat yang alim yang nantinya akan menaklukkan Konstantinopel, dan itu ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Ternyata dulunya adalah anak yang malas dan nakal. Oh, jadi mungkin itu alasan kenapa Muhammad Al-Fatih itu dijadikan sebagai tokoh dari pencetus terdirinya Fun Mabit ini ya? Iya, jadi kita lihat sepertinya parenting di masyarakat ini kurang. Oh, parenting kemudian keluarga lah pokoknya. Edukasi keluarga dan sebagainya sepertinya kita anggap kurang. Walaupun sejujurnya saya juga baru berkeluarga gitu. Artinya saya tidak begitu layak untuk berbicara tentang keluarga. Cuma saya lihat dari riset-riset, kemudian dari beberapa program kita yang kita gagas, memang arahnya kepada kurangnya peran keluarga untuk menumbuhkan generasi yang lebih baik. Begitu. Masya Allah banget jadi ya. Oke, jadi menurut Kak Ilham nih, tadi aku mention kan parenting itu penting banget untuk edukasi di masa yang ini ya, masa yang ini dan masa yang akan datang gitu. Masa lalu juga penting. Masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Oke, menurut Kak Ilham nih, seberapa penting sih parenting itu? Penting banget. Bener, penting banget. Jadi parenting itu kenapa saya sampaikan bahwa penting sekali. Bahkan dalam Al-Quran tuh banyak kisah-kisah yang tersirat yang sepertinya tuh kita kayak, oh ini kisah bukan tentang parenting, padahal di situ adalah kisah parenting yang luar biasa. Salah satu contohnya mungkin Kak Dia ya, kita tahu cerita tentang yang baru aja kemarin kita rayakan ya, kurban. Tentang Nabi Ismail alaihissalam dengan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam gitu ya. Bagaimana seorang anak di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan berapa usia Ismail ketika itu, tapi beberapa mufassir menyampaikan bahwa usia Nabi Ismail di kisaran ya belum sampai dengan remaja-remaja banget. Jadi mungkin di kisar 6 sampai 9 tahunan. Anak 6 sampai 9 tahun bertemu dengan ayahnya, disampaikan oleh ayahnya, wahai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Itu kalau misalkan anak zaman sekarang Kak ya, gak bakal, ini ngapain ini anak ayah saya mau cerita begini, gak jelas banget gitu kan ya. Takut sama ayahnya ya. Nah itu dia. Tapi hebatnya Nabi Ismail ini, kenapa Nabi Ismail gitu, mengiyakan, kemudian menuruti apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Ternyata di situ ada parenting. Parenting apa? Artinya ketika usia remaja, Nabi Ibrahim gitu ya kepada Nabi Ismail itu pendekatan adalah pendekatan bukan yang menyuruh, bukan yang otoriter, tapi lebih kepada kedekatan antara ayah dan anak sebagai rekan. Jadi diajak ngobrol senyaman mungkin anak, sehingga anak itu tidak, ini kenapa sih ayah saya nggak begitu. Cuma yang perlu digarisbawahi mungkin teman-teman nanti yang di di media yang menonton ini gitu, bahwa statement ini
saya mau sampaikan usia anak itu dan kematangan anak dari tiap generasinya berbeda. Generasi dulu pada zaman abad sebelum Masehi, zaman Romawi kuno, Yunani kuno, zaman Arab gitu ya, nabi-nabi kita yang zaman dahulu, kemudian sampai kepada masa Rasulullah, dan juga sampai hari ini setiap generasi antara usia dengan kematangannya itu berbeda. Jadi bisa jadi yang usianya 6-7 tahun pada zaman itu sudah dewasa dan dianggap layak. Betul. Mungkin inilah alasan kenapa manusia itu lebih suka diajak daripada diperintah ya Ustadz ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, kembali lagi nih di acara Fun Mabit kemarin. Ada berapa banyak sih peserta yang mengikuti Fun Mabit waktu itu Ustadz? Pesertanya 30 peserta. Oke, 30 peserta. Jadi memang untuk peserta ini sedikit. Okay. Sedikit karena targetnya 50 dan biasanya kita di angka 80 ke atas. Karena memang ada satu perpindahan dari materi yang biasanya kita mengadakan materi Quran Camp. Oh, Quran Camp. Jadi temanya adalah Quran, menghafal. Tapi kita lihat bahwa menghafal Al-Quran sepertinya tidak cukup untuk satu malam. Jadi berangkat dari situ kita cari program dan konsep yang lebih matang dan lebih berdampak kepada masyarakat ya, bahwa ini kita coba parenting dikit-dikit lah ke anak. Oke nih Kak Ilham, aku juga mau nanya nih ya, seberapa banyak sih antusiasme peserta, terlebih anak-anak ya di acara Fun Mabit waktu itu? Kalau antusiasme peserta sebenarnya nggak bisa tanya ke saya ya. Artinya saya juga bukan peserta, tapi mungkin kalau melihat dari beberapa respon wali dari anak-anak yang ikut gitu ya, wali-wali dari peserta dan pesertanya setelah kegiatan, alhamdulillah sih luar biasa. Luar biasa. Kalau untuk bagi peserta ya, kalau anak-anak itu kan yang penting seneng. Yang fun gitu ya. Iya, karena kan namanya Fun Mabit juga ya. Dan liburan kalau misalkan kita isi dengan yang materi kayaknya mereka juga bosen. Makanya iya. Yang paling seneng mereka yang seneng-seneng gitu, yang games, dan yang paling seneng tuh pas waktu ngelemparin kakak fasilnya pakai air lah itu. Jadi ada challenge-nya ya. Iya, jadi karena kita konsepnya Muhammad Al-Fatih, kita buatkan simulasi di mana mereka itu mengikuti perjuangan Muhammad Al-Fatih ketika menemukan Konstantinopel. Jadi dimulai dari perjalanan mereka jauh untuk bahkan itu ya memindahkan kapal dari laut hingga menyeberangi bukit-bukit gitu ya. Kita ibaratkan kita mungkin jalan santai lah, di kisaran kemarin kita jalan sekitar berapa kilo ya, mungkin 3-4 kilo lah untuk anak-anak itu. Dan ternyata anak-anak tidak lelah juga begitu, luar biasa. Kemudian ada beberapa games yang kita buatkan bahwa mereka ini sedang mengisi senjata, mengisi peluru. Dan terakhir adalah games di mana mereka itu sebagai pasukan Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel beserta tentara-tentaranya. Jadi kita ini fasilitator dan panitia menjadi tentara musuh lah, gitu ya, tentara Romawi gitu ya, dari Konstantinopel, benteng Konstantinopel. Kemudian mereka dari pejuang Al-Fatih menaklukkan kita, gitu. Jadi ya, dengan konsep tapi tetap fun. Jadi kayaknya lebih capean fasilitator ya daripada anak-anak ya? Pasti. Insya Allah dimanapun dan acara apapun sepertinya lebih lelah panitia gitu. Iya, di acara manapun lelah panitia ya. Bisa jadi sih, termasuk di podcast ini ya, podcast ini ya. Lebih lelah nih panitia yang lagi nyusun daripada yang nonton doang tuh. Iya sih benar ya. Oke, semoga fasilitator ikhlas ya dan berpahala gitu. Amin ya Allah. Ya. Oke nih, ada topik yang menarik nih Kak Ilham. Selain bekerja di bawah naungan Masjid Al-Madinah ya, Dompet Duafa, apakah Kak Ilham juga berprofesi sebagai pengajar? Pengajar ya. Oke. Itulah yang tadi saya sampaikan sebelum acara ini, Kak Dia ya. Iya. Saya sudah pensiun gitu. Iya. Saya dulu termasuk guru ngaji juga lah ya. Guru di salah satu bimbel untuk masuk pondok pesantren. Ya, dan sempat menjabat sebagai ketua bimbelnya juga. Alhamdulillah tuh kalau misalkan kita bedah bimbelnya itu, pesertanya dulu
1 tahun itu bisa sampai ratusan peserta. Ratusan peserta. Jadi hampir setara dengan sekolah-sekolah kecil lah ya. Sekolah kecil kan ya muridnya ratusan ya. Nah itu juga sekitar ratusan peserta. Bahkan kalau misalkan kegiatan ya alhamdulillah luar biasa banget. Cuma sekitar 1 tahun ke belakang ini saya sudah pensiun lah. Sudah gitu. Pensiun ya, Oke, tadi kan Kak Ilham bilang udah pensiun ya. Berarti udah lama dong nih ngajarnya. Nah, kira-kira sudah berapa lama nih Kak Ilham mengajar? Ngajar ya. Dari sebenarnya kalau saya kan lulusan pondok ya Kak Dia ya. Lulusan pondok saya juga mengharuskan setelah lulus harus mengabdi sebagai pengajar. Itu di tahun 2015 saya mengajar. Berarti sampai tahun 2021 kemarin. 6 tahun lah. Udah lama berarti 6 tahun ya Ustaz? Alhamdulillah. Nah, aku juga mau nanya nih Kak Ilham, dimulai dari mana sih karir pertama Kak Ilham ini? Karir apa nih? Karir dalam apa aja, boleh mengajar atau boleh juga mengabdi tadi ya, kita kan juga mention. Dan juga bekerja di bawah naungan Dompet Duafa mungkin. Nah itu dimulai dari mana nih karir pertamanya Kak Ilham? Karir ya, saya kadang agak sulit untuk menafsirkan karir ya. Karena artinya gini. Sejujurnya gitu ya, saya tidak terlalu peduli dengan karir apalagi karir yang disampaikan dan dicari oleh orang-orang terkait dengan karir pekerjaan atau lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalkan tadi ya pengabdian itu mungkin dimulai dari ketika saya mondok. Ya, saya alhamdulillah lulus tahun 2015 dari Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Nah, kalau di Gontor itu usia kelas 2 SMA lah ya, setara dengan 2 SMA atau kita sebut dengan kelas 5 KMI. Sudah mulai mengabdi tuh, mulai mengajar, membimbing anak-anak lain sebagainya. Di situ banyak sekali pengalaman buat saya yang setelah keluar dari pondok ya alhamdulillah sekali saya bisa menerapkan ilmu-ilmu yang saya dapat di pondok untuk di masyarakat umum lah. Siap. Kira-kira nih Kak Ilham, apakah ada kesulitan selama masa awal-awal mengajar? Karena kan tadi aku mention ya Kak Ilham itu pernah mengajar dan pernah mengabdi. Karena yang aku tahu adalah ini pengalaman pribadi aku ya Kak ya. Jadi emang mengajar anak kecil itu sesulit itu gitu. Berbeda dengan anak mungkin SMP dan SMA gitu ya. Nah, yang SD, TK bahkan playground itu tuh sangat susah sekali itu diajarkan. Betul. Sepakat, saya pernah. Ada mungkin 2 kasus cerita yang saya sampaikan, tapi orangnya sama. Ketika itu saya mengajar anak-anak kelas 6 lah ya. Dalam ruang lingkup yang lebih kecil saya mengajar sekitar 7-8 anak, ya anak-anak SD, anak kelas 6 SD itu mayoritas 6 SD, ada sebagian yang kelas 5 SD. Karena persiapan untuk masuk pondok. Ada satu anak yang luar biasa aktif. Aktif sekali ya. Kenapa saya bilang aktif? Jadi kita membuka pelajaran, kita duduk, kemudian yang lain sudah rapi, kita buka pelajaran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lari dia. Lari. Berdiri lari, saya kaget. Ini ngapain ini anak gitu kan ya? Kemana tuh larinya Kak? Ya ternyata cuma lari muter-muter main gitu. Muter-muter main. Emang anak ini hyperaktif lah. Ingin saya sebut dengan hyperaktif. Itu luar biasa. Setiap hari, setiap kali saya ajar selalu begitu. Dan saya karena lulusan dari Gontor yang model-model mengajarnya dan kegiatannya disiplin ya, saya hukum dia, saya panggil, saya hukum, dan tapi setelah saya hukum kembali lagi dia. Kemudian lagi ceria lagi. Berulah lagi. Berulah lagi. Sampai salah satu kasus lain di hari lain dan juga di kegiatan lain kita buatkan camp ketika itu. Sholat Jumat kalau nggak salah, saya agak lupa. Sholat Jumat dia bercanda bukannya sholat. Ketika itu kita sholat Jumat membuat sholat sendiri di villa karena memang pesertanya lebih dari 40 orang. Dan mencukupi untuk kita buat sholat Jumat. Nah, alhamdulillah setelah sholat ini bercanda, karena dia bercanda kita disiplinkan tuh. Dan ya mohon izin juga ya, karena anak-anak ini kadang ya mungkin saya juga emosinya kurang stabil ketika itu. Wah, saya marah besar karena dia bercanda ketika menghadap Tuhannya. Marah besar dan sempat
melayang lah tangan saya gitu. Oh. Ya Allah, saya kalau mikir kadang ya setelah saya punya anak gitu kan, ya Allah nanti anak saya kalau misalkan saya giniin nggak mungkin lah ya gitu. Iya. Apalagi Iya, dipukul sama benar-benar. orang lain gitu, saya Oke, astagfirullah oke, ya, saya banyak-banyak istighfar lah gitu. Tapi sempat dan pernah terjadi itu gitu, saya wah gitu kan, marah lah, emosi gitu, saya gampar itu wajahnya, dan dia tertunduk. Tapi satu hal yang sangat menyentuh buat saya, dia itu gagal masuk pondok. Artinya dia ujian dan gagal. Oke. Tapi ketika gagal, dia bilang, "Kak, tolong ingat," gitu kata dia. "Tolong ingat, Kak. Tahun depan saya akan ujian lagi, saya kesini lagi untuk ujian dan saya insya Allah akan lulus di tahun depan." Oke. Gitu. Jadi walaupun dia anaknya hyperaktif dan terkesan bandel, nakal, ternyata karakternya pejuang tangguh gitu. Pejuang tangguh, Dan ya. kalau kita kaitkan bisa jadi orang-orang seperti itu yang mungkin Al-Fatih Ya, selanjutnya bisa jadi gitu ya. Yang tadinya nakal tapi karakternya alhamdulillah jadi terbangun dan yang luar biasa. Artinya semakin sadar, semakin dewasa. Oke, jadi nyambung nih di kisah Kak Ilham ya, di masa-masa mengajar ya Kak ya. Aku juga pernah nih Kak, waktu itu belajar dari mentorku juga. Karena kan aku juga pernah ya ikut kursus public speaking, dan itu mentorku bilang bahwa sebenarnya pengajar itu belajar dari muridnya, bukan murid yang belajar dari pengajarnya. Kalau misalnya andai kata anak itu tidak bilang seperti itu ya, saya akan tanggung mengikuti ujiannya, mungkin kita nggak akan bisa pernah belajar dari anak tersebut gitu. Iya benar. Dan ketika anak itu bilang, Kak saya nggak nyaman nih sama ini, kita nggak akan tahu fasilitas seperti apa yang bisa kita tingkatkan gitu kan ya Kak ya. Jadi ini menurut saya adalah menjadi pendidik itu juga hal yang menyenangkan gitu, terlebih kita ingin self improvement ya Kak ya. Oke, meningkatkan diri kita. Oke, boleh nggak nih Kak Ilham memberikan motivasi atau dorongan untuk para pengajar di luar sana? Untuk para pengajar ya, kalau saya sih mungkin sedikit sampaikan gitu. Kalau untuk pengajar agak sulit sih ya. Agak sulit. Artinya gini, sulitnya dalam memilih gitu. Saya ada beberapa kalimat yang mungkin bisa disampaikan, termasuk dari filosofi pondok saya, karena pondok saya ini kental dengan nuansa pendidikan. Bahkan kiai pendiri dari pondok saya ini pernah menyampaikan, kalau ada 1000 anak yang ingin belajar akan saya ajar. Kalaupun ada 100 anak akan saya ajar. Kalaupun ada 10 anak saya ajar, 1 anak saya ajar. Kalaupun tidak ada, saya akan mengajarkan dunia dengan buku. Dan itu sejalan dengan apa yang disampaikan, kalau nggak salah Buya Hamka lah gitu. Buya Hamka. Itu sempat disampaikan Buya Hamka juga. Mungkin karena hidup sejaman lah dengan Buya Hamka, mungkin ada referensi yang sama atau lain sebagainya. Jadi Buya Hamka itu adalah tokoh pendidik yang terkenal ya. Betul. Oke, kembali lagi nih Kak di acara Fun Mabit kemarin. Apa harapan Kak Ilham yang ingin diwujudkan untuk Fun Mabit yang akan datang? Harapan untuk Fun Mabit yang akan datang ya, saya sudah sampaikan itu ke volunteer kemarin ya, ke remaja masjid kita, bahwa saya itu kan konsep pertama kali dilaksanakan dengan konsep Muhammad Al-Fatih ya. Saya bilang ini prototipe yang masih bisa dikembangkan, yang masih bisa dievaluasi lagi. Pertama diperbaiki dari kurikulumnya, dari materinya. Yang kedua diduplikat, tapi diduplikasi untuk usia yang berbeda. Jadi saya pengen bukan cuma anak-anak yang belajar bahwa anak bandel bisa jadi keren gitu, anak bandel bisa jadi hebat. Saya juga pengen anak-anak remaja juga belajar bahwa usia 21 tahun Muhammad Al-Fatih itu bisa menjadi khalifah. Lah kita kuliah 21 tahun nggak tahu tuh skripsi lulus apa enggak gitu kan. Ya, jadi intinya semoga sih prototipe ini bisa diduplikasi untuk semua usia, rentang usia lah ya. Mungkin untuk anak-anak, remaja dan dewasa, mungkin begitu ya. Yang pasti bisa diduplikasi supaya orang-orang itu tahu spirit Al-Fatih yang luar biasa gitu.
Begitu Kak Dia. Oke, terima kasih banyak ya Ustadz ya. Untuk waktu yang akan datang khususnya di tahun depan nih, apakah menurut Kak Ilham ya, apakah di tahun yang akan depan Masjid Al-Madinah ini mempunyai planning untuk melakukan acara seperti ini khususnya di Fun Mabit yang sama seperti tahun ini? Insya Allah sama Kak. Insya Allah sama, tapi ada improve-nya pasti. Oke. Karena kita belajar dari evaluasi, nanti akan kita kembangkan. Dari mungkin rundown-nya kita ubah atau mungkin materinya kita ubah atau lain sebagainya ya. Yang pasti supaya intinya gini sih. Intinya bagaimana dengan kegiatan ini memberikan impactful ke anak. Yang langsung dirasakan seperti yang kemarin saya sampaikan juga tuh ke remaja masjid kita sebagai fasilitator, sebagai panitia. Gimana caranya anak selesai dari acara itu langsung datang ke orang tuanya salim gitu. Jangankan orang tuanya, mungkin ke guru-gurunya juga begitu. Dan alhamdulillah kemarin setelah penutupan di masjid lantai utama Masjid Al-Madinah itu tanpa kita suruh, karena saya lupa. Jadi sempat saya mau ingatkan anak-anak untuk mereka salim kepada orang tua, kepada guru-guru dan kakak-kakak panitia gitu ya. Saya lupa itu. Saya lupa untuk sampaikan ke anak-anak, tapi ternyata setelah dibubarkan anak-anak itu salim sendiri. Salim sendiri. Alhamdulillah itu saya luar biasa gitu. Ini yang kita cari-cari dan mau kita sampaikan gak jadi, ternyata anak sudah tersadar dengan itu. Tersadar sendiri ya berarti. Betul, ya Kak ya. Betul. Oke, apakah ada harapan yang ingin Kak Ilham berikan nih untuk para pengajar, terutama di tahun ini ya Kak, di tahun 2023? Karena menurut aku tahun 2023 ini adalah zaman-zamannya Gen Z ya Kak ya. Oke, Gen Z. Nah, kira-kira ada nggak nih harapan yang ingin Kak Ilham ungkapkan gitu untuk para penonton The Podcast? Gitu. Untuk para pengajar atau untuk masyarakat umum? Untuk masyarakat umum dan para pengajar boleh Kak. Kalau untuk masyarakat umum simpel sih ya. Hargai guru, hargai pengajar, hargai ustadz gitu ya. Kenapa? Karena memang keberkahan dari ilmu itu adanya di guru, di pengajar. Kalau misalnya kita tidak mengajar, kita tidak menghormati guru kita hilang keberkahannya. Ada salah satu kata mutiara dari Arab lah ya. Itu yang berbunyi intinya saya agak lupa gimana ya. Intinya ya, kalau di bahasa Indonesia kan hargailah dokter, tabib gitu, hargailah dokter, tabib, karena suatu hari ketika kita sakit dialah yang akan menolong kita. Hargailah guru, karena ketika kita bodoh gurulah yang mencerdaskan kita. Kalau bukan guru, kalau bukan ustadz, bukan pengajar, siapa lagi? Masa iya kita mau terlelap dengan kebodohan, begitulah ya. Nah, itu untuk masyarakat umum, tapi kalau untuk guru beda lagi gitu kan ya. Artinya kalau kita bicara tentang masyarakat umum ya supaya mereka menghargai guru. Kalau kita bicara dengan guru, bagaimana mengabdi itu harus ikhlas gitu. Karena saya sebenarnya cukup sedih ketika banyak berita yang muncul guru honorer atau guru-guru lain gitu yang bahkan gajinya hanya 250.000 satu bulan. Itu saya bingung juga mau menyalahkan pemerintah, menyalahkan keadaan atau menyalahkan apapun. Saya kadang gimana gitu ya. Tapi ya yang pada intinya bahwa kalau saya pribadi ya, saya meyakinkan diri saya, tempat saya bukan di sini. Tujuan saya bukan untuk menapak ujung tertinggi dari bumi. Tempat saya di surga, tujuan saya menuju surga. Jadi kalau orang bumi mau bilang apa, orang bumi mau ngomong apa, dia bersikap kayak gimana, saya nggak peduli. Karena tujuan saya surga, begitu. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ternyata emang benar ya, ada satu kata nih yang benar-benar jadi prinsip hidup saya. Lebih baik punya hati yang terluka karena mencoba sesuatu yang baru daripada punya hati yang terluka karena takut mencoba sesuatu yang baru. Masya Allah, luar biasa banget ya Kak Ilham ya. Oke, untuk hari ini aku ucapkan terima kasih banyak nih kepada Terima kasih juga Kak Dia. Insya Allah nih diundang di kegiatan podcast ini sebuah kehormatan lah.
Masya Allah, terima kasih ya Kak Ilham sudah menyempatkan Sami-sami. di sesi podcast ini, episode ketiga loh ini Kak. Oh iya. Oke, jangan lupa Saya nonton episode lainnya saya tonton. Masya Allah, luar biasa. Iya. Oke. Kalau nggak salah subscribernya tuh udah sekitar 40 juta kalau nggak salah ya. Oke. Insya Allah. Oke nih Kak Ilham, untuk meningkatkan subscriber aku punya slogan nih. Apa tuh? Oke, teman-teman The Podcast jangan lupa like and subscribe. Gimana nih, bisa nggak nih Kak Ilham? Like and subscribe. Ini N ya. X itu boleh. Ya, simbol matematika ya. Iya, Oke, betul. ya. Like and subscribe. Oke, like and subscribe. Gitu. Iya benar. Agak melenceng dikit tapi nggak apa-apa ya. Oh iya. Saya bukan K-pop soalnya saya. Oke. Ini apa ya? Logo-logo khusus Gen Z sih. Oh iya. Oke, ready nih Kak? Saya serasa bukan Gen Z. Kayak usia saya masih muda Kak. Insya Allah ya masih muda. Ya, ready Kak Ilham? Siap. Oke. Untuk teman-teman The Podcast jangan lupa untuk like and subscribe. Oke. Terima kasih banyak Kak Ilham. Sama-sama, terima kasih Kak Dia. Sampai bertemu di episode selanjutnya.